untuk ikut andil dalam mensukseskan acara ini, khususnya untuk seksi konsumsi. Juga kepada yang kami muliakan guru kita Bapak Ustadz Encep Burhan yang juga ikut sangat besar andilnya, kepada saudara-saudara sekalian yang lainnya yang telah ikut ambil besar dalam terlaksananya pengajian pada malam hari ini. Saya tentunya tidak bisa menyebutkan satu persatu ucapan terima kasih saking banyaknya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang betul-betul ikut ambil bagian dalam pelaksanaan ini. Jazakallah khairan katsiran saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak, Ibu dan saudara-saudara berikan pada pelaksanaan acara hari ini dicatat oleh Allah dengan nilai ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, insyaallah nanti dalam pelaksanaan ceramah ini akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Tanya jawab ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi itu hanya diberikan 3 pertanyaan. Jadi kalau ada 3 sesi berarti total ada 9 pertanyaan. Ini kita maksudkan supaya kita tidak terlalu larut, ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu larut dalam tanya jawab ini. Mengingat Bogor ini adalah kota hujan, dan mudah-mudahan kita berharap atau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jangan turun hujan dulu. Allah, amin. Kiranya dari saya sebagai ketua pelaksana pengajian ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pengajian ini ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Dari saya cukup sekian. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para kiai, tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Amin Cibinong Bogor yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah,
untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amin ini. Kalau orang-orangnya sebagian sudah lama pernah jumpa, tapi di sini pertama kali. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kajian pada malam ini membawa tema tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa pembicaraan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah akhir-akhir ini menjadi penting? Yang pertama, karena memang kita meyakini ajaran Islam yang benar yang akan membawa kita selamat di akhirat nanti adalah Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memang golongan kita. Di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita ini yang mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam akidah mengikuti salah satu mazhab Asy'ari atau Maturidi. Kita ini Asy'ari. Dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya penganut atau penggemar kaum Sufi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Selain dari ini yang kita sebutkan tadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi penting kita tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang ini juga ada kelompok-kelompok lain mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka gak sama dengan kita. Akidahnya beda, cara amaliyahnya beda, akhlaknya juga beda. Ngakunya Ahlus Sunnah tapi beda. Di sini kita perlu tahu siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita apa mereka, atau semuanya. Kalau semuanya tidak mungkin. Mengapa? Akidahnya bertentangan, pasti salah satunya. Nah, dari sini kita perlu tahu siapa yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita, yang Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Kita di Indonesia ini Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Ini kita. Dan ini kita juga perlu tahu, Islam ini disebarkan di Indonesia memang sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Ciri-cirinya apa? Hampir seluruh masjid-masjid besar di negeri kita di depannya ada kuburan. Betul. Sementara Ahlus Sunnah yang baru, kalau ada masjid di depannya ada kuburan, mereka gak mau ke masjid dan menganggap syirik. Ini berarti kita ini Islamnya seperti ini memang dari dulu. Dan tradisinya memang tradisi seperti itu. Tradisi masyarakat seperti itu. Ini Islam yang dikembangkan, disebarkan di negeri kita. Sejak kapan Islam ini berkembang di Indonesia? Sejak lama. Kalau masuknya Islam ke Indonesia, sebagian pakar mengatakan Islam ini masuk ke negeri kita diperkirakan pada abad pertama Hijriah. Kapan? Pada masa-masa sahabat, masa-masa Khulafaur Rasyidin. Diperkirakan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sudah ada bangsa kita yang masuk Islam. Tapi kemudian Islam ini berkembang secara luas di Nusantara, di negeri kita dan sekitarnya, ini setelah
abad ke-6 Hijriah, abad 7 Hijriah. Mengapa abad 7 Hijriah, tahun 600-an Hijriah, bukan Masehi ya, 600. Mengapa? Ada kerajaan besar di Indonesia bagian barat, di Aceh, Aceh Utara, di Lok Sumawi, yang didirikan oleh Raja Al-Malikus Saleh. Nah, sejak masa itu pengiriman dai-dai para ulama ke Nusantara. Dan beliau ini orang sufi, Al-Malikus Saleh. Tahun 2016 saya diundang ceramah Maulid Nabi di Aceh Utara. Mulai dari Aceh Timur, Langsa, kemudian sampai Lok Sumawi, Aceh Utara. Ceramah Maulid. Pagi-pagi, karena pagi itu tidak ada acara, Tengku yang mengundang saya di sana. Di Aceh tuh kalau Gus atau Kiai muda dipanggil Tengku. Kalau sudah naik level, ada yang dipanggil Abi, dipanggil Abati, dipanggil Abia. Itu kalau di sana. Jadi di sana itu kalau Abi, Abati itu alim biasanya di sana. Beda dengan di Jakarta. Di sini dipanggil Abati atau Abi gak bisa apa-apa. Bisanya ngakali sama nipu itu. Yang di sana ya, tapi di sini Abi Halim kita panggil Abi. Itu di Aceh. Nah, Tengku itu pagi-pagi ngajak saya rekreasi. Kiai, ini kan ceramahnya nanti malam. Gimana kalau pagi ini kita jalan-jalan? Ayo jalan-jalan. Saya diajak ke makam Al-Malikus Saleh. Sampai di sana, makam Al-Malikus Saleh ini di tengah perumahan perkampungan. Di kanan kirinya ada rumah-rumah penduduk. Makam beliau. Ada makam Al-Malikus Saleh, ada makam satu orang lagi. Begitu sampai di makam, Tengku yang ngajak saya ini memanggil orang-orang sekitar makam. Akhirnya ada kira-kira 10 orang sudah kakek-kakek menghampiri kami, sudah tua-tua. Mungkin yang muda-muda lagi kerja. Tengku ini bilang, sini, ini ada ulama, ada kiai terkenal dari Jawa. Karena dibilang ulama, kiai terkenal, datang semua. Anehnya mereka melongo waktu itu. Saya bingung juga. Karena dibilang terkenal, orang-orang gak ada yang kenal saya. Ini terkenal apanya, orang gak ada yang kenal. Tapi ya gak apa-apa lah, mungkin terkenal bagi yang kenal. Karena dibilang terkenal, orang-orang ini cerita, Kiai, kami ini saksi hidup mau cerita. Cerita apa? Karomahnya Al-Malikus Saleh. Apa karomahnya? Kami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 pertama dilanda gempa bumi. Kira-kira gempa ini berlangsung selama 15 menit. Di Jakarta, di Bogor ada gempa 2 detik, bingungnya luar biasa. Di Aceh ini 15 menit saudara gempa. Dan memang Padang, Aceh ini memang sering gempa. Saya ceramah di Aceh beberapa kali disapa oleh gempa. Di Pajang juga begitu, di Padang disapa gempa. Nah, gimana? Setelah gempa dapat 30 menit, gempa selesai, kira-kira dapat setengah jam, terjadi tsunami gelombang pertama. Air laut masuk ke darat dan masuk ke rumah-rumah orang. Kebetulan makam Al-Malikus Saleh itu tidak jauh dari pantai, kira-kira mungkin 100, kurang lebih 100 meter. Air ini masuk ke rumah-rumah penduduk. Anehnya waktu itu area makam Al-Malikus Saleh gak dimasuki air. Padahal gak ada dinding, gak ada pagar, gak ada tembok. Rumah-rumah kami dimasuki. Kayaknya peringatan, ayo keluar dari rumah, jangan di rumah, karena rumahnya mau tak ratakan. Akhirnya karena khawatir terjadi tsunami susulan, kami yang rumahnya sekitar makam, kami waktu itu sejumlah 49 orang berkumpul di makam Al-Malikus Saleh. Khawatir ada tsunami lagi.
Begitu kami berkumpul, kira-kira dapat setengah jam, tsunami gelombang kedua datang lagi. Airnya bukan hanya masuk ke rumah-rumah, karena tsunami gelombang kedua airnya tingginya kira-kira 30 meter. Ini masjid mungkin 15 meter ini. Hah? 15? 12? 30 meter saudara. Air laut masuk ke darat. Apa yang terjadi setelah air laut ini masuk ke darat, lalu kembali lagi yang terjadi apa? Rumah-rumah penduduk sekitar pantai rata dengan tanah. Saudara kita umat Islam di Aceh kira-kira 200 ribu orang meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi dengan makam Al-Malikus Shaleh? Subhanallah, 49 orang itu semuanya selamat. Mengapa selamat? Air ini setelah mendekati area makam membelah ke samping, gak dimasuki. Ini orang soleh. Ini namanya karomahnya para wali. Orang wali itu walaupun sudah mati menyelamatkan orang, gak ganggu. Kita ini entah setelah mati, hidup-hidup, ketika hidup jangan sampai gak berguna sama orang, apalagi mengganggu. Ini orang wali sudah meninggal, orang bisa selamat. Ini namanya karomahnya para awli. Dan beliau ini katanya seorang raja yang hafal Al-Quran, ahli tafsir, sufi, ahli fikih. Kerajaannya untuk menyebarkan Islam tuh ada karomahnya. Nah, beliau mazhabnya Syafi'i sama dengan kita. Ini sebenarnya hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Indonesia. Mazhabnya Syafi'i. Kita harus tahu ini, karena sekarang ada orang Salafi Wahabi enggak mau baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baca ini haram, bid'ah, ngakunya Ahlus Sunnah. Nah ini yang mana yang Ahlus Sunnah? Yang kita Ahlus Sunnah, bukan mereka. Karenanya kita ini walaupun dengar mereka bilang bid'ah, bilang sesat, gak perlu dengar. Karena kita ini memang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? Nah, sekarang ini biasanya orang suka tanya dalil. Karenanya jadi kiai, jadi ustadz, ya, jadi tuan guru, jadi buya. Zaman now ini lebih berat daripada dulu. Mengapa? Orang itu bertanya kadang nggak tahu, tapi apa ngetes. Dan orang sekarang kalaupun bertanya, pertanyaannya berat. Kalau orang dulu tanya sama ulama, Ustadz, ini hukumnya gimana? Ini haram, selesai. Kalau sekarang tanya, Ustadz, ini hukumnya gimana ini? Sunnah. Pasti tanya lagi, ada dalilnya enggak? Ya ada, mana ada hukum enggak ada dalilnya. Nanti kalau dibilang ada, tanya lagi dia, Ustadz, ini dalilnya Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Nanti kalau dijawab Al-Quran, tanya lagi, itu surat apa, ayat berapa? Kadang yang nanya belum bisa baca Quran, gak bisa baca. Kalau dijawab hadis, tanya lagi, ini hadisnya Bukhari Muslim apa bukan? Siapa sekarang ini yang hafal Bukhari Muslim? Jarang kan yang hafal Ustaz sekarang. Tapi kita harus tahu memang, walaupun enggak banyak dalil yang disampaikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini saya kira ini cukup, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ini artinya apa? Ayat ini berbicara menyampaikan bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia, umatnya Rasulullah. Apa yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat terbaik? Maksudnya umatnya Rasulullah lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi lebih mulia. Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Lebih mulia. Karenanya kalau ada orang bilang semua agama sama di mata Tuhan, itu agama kamu mungkin. Kalau agama Islam gak sama. Mengapa? Jangankan dibandingkan agama kafir yang ada sekarang, Yahudi, Nasara, dan lain-lain, dibandingkan agamanya nabi-nabi terdahulu yang sama-sama calon penghuni surga, agama Islam lebih mulia, lebih sempurna. Apalagi dibandingkan orang kafir sekarang. Karena orang kafir di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adall. Akidah kita di dalam Al-Quran, orang kafir itu levelnya seperti hewan, seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nggak boleh disamakan dengan orang Islam, nggak boleh. Ini akidah. Jadi umatnya Rasulullah lebih afdal, lebih mulia, lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih afdal, lebih utama? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah, paling banyak beramal soleh? Bukan karena itu. Kalau standar paling utama, paling mulia, standarnya karena paling lama beribadah, paling banyak beramal soleh, umatnya Rasulullah kalah dengan umatnya para nabi terdahulu. Mengapa? Umatnya nabi-nabi terdahulu badannya besar-besar, usianya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Di atas 1000 usianya. 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Umatnya Nabi Adam panjang, badannya besar-besar, rata-rata tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Orangnya besar-besar, kuat-kuat, usianya panjang, ibadahnya lama, amalnya banyak. Itu umatnya Nabi Adam. Lalu generasi Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah. Sudah kurang. Orangnya sudah agak kecil, usianya tambah pendek. Nabi berikutnya kurang lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Sampai Nabi kita usianya berapa? Nabi kita usianya 63 tahun. Karena Nabi kita ini 63 tahun, usia umatnya berkisar segitu. Sabda Rasulullah SAW, likulli syai'in hasad. Apa saja ada masa-masa panennya. Orang tanam jeruk ada masa panen. Orang tanam anggur ada masa panen. Kalau gak dipanen busuk. Manusia juga ada masa panen. Wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Karenanya kita ini kalau sudah usia 60 hati-hati. Mengapa? Sudah masuk masa panen. Ini antara 60 sampai 70 ini. Apa 61, 62, 63, 70. Kalau lebih dari 70 gak dipanen, berarti dapat bonus. Bonus biasanya gak lama. Ya paling ya 71, 72, kadang 84, 85. Jarang yang 100 itu. Ya mudah-mudahan kita panjang umur.
Amin Allahumma. Ini masa panen. Asalkan gak ada COVID. Kalau ada COVID kadang gak sampai masa panen, panen juga itu. Sekarang COVID gak jadi. Karena pamannya corona, Omikron gak jadi datang gitu. Karenanya kita sudah bebas sekarang. Ini secara usia fisiknya kecil-kecil umatnya Rasulullah. Apalagi fisiknya orang Indonesia, gak sampai 2 meter. Yang 2 meter atau lebih jarang. Rata-rata 165, 170, 75. Nah, walaupun begitu umatnya Rasulullah ini orangnya kecil-kecil, usianya pendek-pendek, lebih mulia, lebih afdal daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa? Karakternya di dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini nanti selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini karakter umat Islam, ada anugerah dari Allah. Umatnya Rasulullah istiqomah amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa? Karena ini memang kriteria menjadi umat terbaik. Karena umatnya Rasulullah ini umat yang istiqomah amar ma'ruf nahi munkar. Umatnya Rasulullah ini umat yang istimewa. Jangankan umat Islam yang ada di Cibinong, di Bogor ya. Umat Islam ini dimanapun berada, mereka kumpul-kumpul, pasti mereka ngajak bangun masjid, nanti bikin tabligh akbar, kajian ilmiah, mendirikan TPQ ya, madrasah diniyah, nanti bikin acara yasinan, tahlilan, macam-macam. Itu di mana-mana itu. Pokoknya umat Islam ini ngumpul, ada yang ngajak itu. Dan kalau ada kemungkaran, misalnya di kompleks sini ada tetangga mencurigakan, datangi bareng-bareng. Siapa yang datang ini? Amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan umat Islam yang di sini. Ada saudara-saudara kita ya dari Jawa, dari Kalimantan, kerja di Hong Kong, di Korea, di Amerika, di Kanada. Sekarang sudah ada HP, media sosial. Akhirnya apa? Komunikasi sesama tenaga kerja Indonesia. Hari libur kerja ngumpul. Setelah ngumpul bagaimana? Dilihat di antara kawan-kawannya, siapa yang kira-kira mukanya agak ngustad. Padahal di kampungnya bukan ustad, diminta untuk memimpin acara. Nanti kasih tausiah atau baca Fatihah. Padahal di kampungnya gak laku dia, tapi di luar negeri jadi ustad. Nanti kalau hari libur, libur panjang atau apa, iuran. Setelah uangnya ngumpul, ngundang ustad-ustad dari Indonesia. Kadang kita ini diundang, diminta ke Korea, diminta ke Hong Kong, atau kemana ustad-ustad ya, Bu Yayah ya, Ustaz Somad, siapa. Itu kesana bukan ceramah pakai bahasa Korea. Mengapa? Kita gak bisa bahasa Korea. Ceramah TKI Indonesia. Ya ceramahnya bahasa Indonesia. Nanti ceramahnya 2 jam. Tapi di sana selama 7 hari, sisanya untuk rekreasi. Ya, kalau ke luar negeri itu lebih banyak rekreasinya. Siapa yang mau diceramain berhari-hari, uang orangnya sedikit. Saya pernah diundang ke Korea, terus kemana-mana ya. Nanti ini ada undangan ke Amerika sama Kanada. Ya saya gak bisa bahasa Inggris. Ya cuma kan orang Indonesia yang ngundang itu, entah boleh masuk apa enggak. Ya gak tahu lah, semoga gak perang sama Putin. Nah, artinya apa? Umat Islam dimanapun ini memang karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi munkar, maka umat Islam ini istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam tidak akan bersepakat pada kesesatan. Makanya di dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW,
Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah gak akan menghimpun umatku pada kesesatan. Gak akan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat pasti benar. Disebut dengan ijma' ulama. Kalau sudah ijma' pasti benar. Jangan dilanggar itu. Ini ijma'. Mengapa umat Islam ini umat terbaik? Gak akan bersepakat pada kesesatan. Kalau umat berbeda pendapat, lalu apa standar kebaikannya? Kan gak ijma'. Sabda beliau, fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil a'lam. Kalau kamu lihat terjadinya perbedaan pendapat, ini bilang sunnah, satunya bilang bid'ah, ini sunnah, satunya bilang sesat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mengapa golongan mayoritas? Mayoritas ini pembawa kebenaran. Jadi mayoritas ini menjadi standar kebenaran. Mengapa mayoritas? Umat Islam ini saudara banyak ulamanya. Umat Islam yang mayoritas sudah barang tentu ulamanya juga mayoritas. Dan ulamanya gak tinggal diam. Kalau ada kemungkaran pasti ada yang protes, diluruskan. Karenanya mayoritas ini dijaga oleh Allah. Karenanya kata para ulama, tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Karenanya kita jangan ragu dengan amalan mayoritas. Karena umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Umat terbaik ada garansi dari Allah, selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini contoh ya. Amalan mayoritas jangan disalahkan. Kalau disalahkan ustadz-ustadznya, ulamanya keluar semua dalilnya. Lari ustadz-ustadz Wahabi itu. Mengapa? Gak punya dalil, mereka modalnya cuma dolar. Karena gajinya uang dolar. Yang kita gak punya dolar, pakai dalil. Kalau ahlus sunnah ini dalilnya kuat, mereka dolarnya yang kuat. Sejak dulu umat Islam di Indonesia ini contoh ya. Kalau ada keluarganya meninggal biasanya bikin acara tahlil. Lalu ada kenduri. Begitu ustadz salafi, bukan ustadz sebenarnya, rata-rata salafi bukan ustadz. Mengapa? Gak layak disebut ustadz. Gak bisa baca kitab. Langsung tahlil bid'ah. Kenduri bid'ah. Mengapa? Gak ada dalilnya. Ya karena kita dari dulu gak pernah mengkaji dalil, bingung pula. Iya ya, ada enggak dalilnya? Bingung. Nah, akhirnya apa? Sampaikan oleh para ulama. Tahun 2018 saya diundang di Sigli di Aceh. Di Pidih di Aceh. Di Aceh ini kalau ada kajian ilmiah tabligh akbar biasanya naik pentas tuh jam 9. Boleh turun jam 12. Orang Aceh kalau ngundang biasanya kiai nanti orang minimal minta 3 jam katanya. 3 jam. Tapi 3 jam aja kiai katanya. Aja, 3 jam aja. Tapi habis itu minta tanya jawab. Pas tanya jawab, tanya, Pak Kiai. Saya tanya sama mereka. Pakai sound system. Sound systemnya menghadap kampung sebelah. Ini kok menghadap ke sana. Sound systemnya besar lagi. Pak Kiai, itu tempatnya Wahabi katanya. Kita ini ngundang Pak Kiai untuk mereka katanya. Kita ini sudah aswaja semua. Mereka ini biar dengar. Apa mereka dengar? Pasti dengar Kiai ini kan suaranya Masya Allah. Gak bisa gak dengar. Dan mereka gak bisa tidur katanya. Ini mereka sudah pulang kerja. Kamu mau tanya apa Pak Kiai? Kata Wahabi tahlil itu gak ada dalilnya. Mereka gak mau. Saya tanya sama kamu, yang dimaksud tahlil ini apa bacaan tahlilnya atau hidangan makanan? Semuanya Kiai gak ada dalilnya. Loh, gimana gak ada dalilnya?
Ada dalilnya, minta berapa? Kita ini kalau ada orang meninggal baca tahlil, baca zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kiai dari Jawa, bukan buya dari Jawa Barat, bukan Gus dari Jawa Timur, bukan tuan guru dari Nusa Tenggara Barat atau Kalimantan, bukan Abu dari Aceh. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah, saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Kok dibid'ahkan? Di mana dalilnya? Minta berapa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, kata Sayyidina Jabir, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah bersama sahabat ramai-ramai taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kuburannya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabrih. Rasulullah masih duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Dilihat oleh Rasulullah, gimana ini? Setelah Rasulullah mengamati kuburan itu, faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat baca subhanallah, 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 subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sarafa, begitu Rasulullah selesai baca, berhenti, qila lahu. Sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah, baca takbir? Enggak seperti biasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak soleh gimana kira-kira? Ini orang soleh. Hatta khasyitu Allah yufarraja'an. Aku khawatir dia dilepas dari jepitan kubur. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Ini orang soleh yang bersaksi beliau soleh. Ini gak kawi-kawi, Rasulullah yang bersaksi. Kalau kita ini yang bersaksi tetangga. Tetangga ini kadang toleransinya tinggi. Sudah tahu tetangganya gak soleh. Saudara-saudara, almarhum ini orang baik apa enggak? Sudah tahu nakal, bilang baik. Cuma kadang-kadang gak jelas, walaupun bilang baik sambil senyum-senyum. Lah kenapa senyum-senyum? Ya kita tahulah. Cuma kita gak enak katanya. Kita ini toleransinya tinggi. Ini yang bersaksi Rasulullah, saudara. Dan ini meninggalnya kenapa? Kira-kira sebulan sebelumnya. Sebulan atau 2 bulan. Orang-orang musyrik Quraisy dan beberapa suku Arab akan menyerbu kota Madinah. 10.000 tentara. Umat Islam gak sampai 10.000 waktu itu. Masih sedikit umat Islam. Yang mau menyerbu 10.000.
Akhirnya apa? Rasulullah mengadakan rapat konsultasi dengan para sahabat. Ini gimana menghadapi mereka? Lalu sahabat Salman Al-Farisi punya ide. Rasulullah, gimana kalau kita keliling Madinah digali parit? Parit itu bahasa Arabnya disebut dengan Khandaq. Makanya disebut dengan perang Khandaq. Sekitar Madinah dikelilingi parit. Paritnya agak lebar, ya dalam. Jadi musuh gak bisa masuk. Nah, begitu musuh datang sulit mau masuk itu. Kecuali ada beberapa masuk lalu perang tanding dengan Sayyidina Ali. Sa'ad bin Mu'adz ini di tengah-tengah perang Khandaq ini kena senjata musuh. Dan mengalami pendarahan. Pendarahan karena perang Khandaq. Setelah itu gak lama, kira-kira 1 bulan atau lebih meninggal dunia karena pendarahan itu. Cuma beliau gak dibilang mati syahid. Mengapa? Karena perang sudah selesai. Dan meninggalnya di rumah. Syaratnya mati syahid kan memang meninggal di medan perang karena peperangan. Kalau meninggalnya setelah balik ke rumah gak mati syahid. Ini sudah lama. Jadi sakitnya, pendarahannya ini berkualitas saudara. Karena ini perang Khandaq bersama Rasulullah. Dijepit oleh alam kubur. Dan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arsy goncang karena meninggalnya Sa'ad. Di dalam kitab-kitab hadis ya, orang beriman itu kalau meninggal, ruhnya dibawa oleh malaikat. Langsung dibawa naik ke atas karena ruhnya nih harum. Langit pertama dibuka, langit kedua sampai arasy. Mudah-mudahan nanti kita meninggal sampai sana. Amin Allahumma. Setelah itu balik lagi. Setelah sampai arasy balik lagi. Ada di atas jasadnya. Melihat siapa yang takziah, siapa yang memandikan sampai ke kuburan. Sa'ad bin Mu'adz ini ketika ruhnya oleh malaikat dibawa ke arasy, arasy digoncang. Mengapa goncang? Goncang itu artinya isyarat arasy ini senang. Orang itu kalau senang biasanya kan gak enak diam kan. Saudara misalnya punya anak belajar di Jawa Timur. Atau belajar di mana? Mau pulang ke sini. Biasanya sejak malam itu biasanya tidur 4 jam, 3 jam dah bangun. Mengapa? Besok anaknya mau datang. Senangnya Masya Allah. Dari pagi ditelepon, sudah ke bandara apa belum? Sudah Pak. Nanti ada motor lewat dikira Grab bawa anaknya, padahal bukan. Ah bukan. Lewat lagi, bukan lagi. Gak ada diam. Arasy siapa? Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal dunia arasy bergoncang. Ini dijepit oleh alam kubur saudara. Dijepit. Rasulullah bersabda ini orang soleh dijepit. Karenanya untuk melepaskan dari jepitan itu Rasulullah bersama para sahabat membaca zikir. Berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak bermanfaat saudara, bermanfaat. Karenanya zikir yang paling bagus itu dibaca di kuburan. Setelah baca talqin, doa, baca zikir bareng-bareng. Mengapa? Kalau dijepit oleh alam kubur biar gak lama-lama. Karena kita demo dengan zikir. Cuma kita biasanya kan kalau di Bogor ini kan kota hujan. Kalau lama-lama di kuburan takut hujan. Makanya bagaimana tahlilnya di rumah duka nanti malam hari. Jam berapa tahlilnya? Setelah Isya jam 7:30 ya. Jam 7 atau 7:30. Almarhum dikubur jam 8 pagi. Tahlilnya jam 7:30. Berapa jam nunggu bantuan itu? Lama. Tapi gak apa-apalah daripada gak bantu sama sekali. Kan lumayan. Nah ini artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya. Bukan gak ada dalilnya. Ini salah satu dalil tahlil. Kemudian kenduri. Kita ini mengapa ada kenduri? Sedekah untuk orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin
menulis bab berjudul Babus Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Orang ini kalau meninggal, keluarganya dianjurkan sedekah. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak sempat berwasiat. Tapi bukan COVID, saudara. Meninggalnya mendadak, bukan COVID. Mengapa? Dulu gak ada COVID. Ya entah apalah. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Pahala untuk orang mati itu sampai. Dan kita ini saudara, kalau bersedekah dianjurkan pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua yang meninggal. Mengapa? Sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Imam Ad-Dailami, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi, apabila kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib seperti zakat, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah dalam hati untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, kasih lagi dalam hati almarhum, almarhumah kedua orang tua. Ada bangunan masjid, kasih lagi. Ada orang soleh, kasih lagi dalam hati pahalanya untuk almarhum, almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha, pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai', kamu gak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Jadi kalau kita sedekah sunnah, niatnya untuk orang tua dapat pahala secara penuh, kita juga dapat pahala secara penuh. Kalau gak niat orang tuanya gak dapat, pahala anaknya tidak bertambah. Pahalanya itu juga. Artinya apa? Pahala untuk orang yang meninggal dunia itu sampai. Begitu dalil-dalil pahala sedekah untuk orang mati ini sampai, orang Wahabi gak bisa jawab. Karena gak bisa jawab, kirim video pada saya, pada kita melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati, gak ada yang ngelarang. Loh, katanya sesat, sekarang bilang gak apa-apa. Mereka ini suka ngeles saudara. Gak apa-apa, siapa yang ngelarang? Cuma loh, masih ada cuman. Apa kata dia? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Dan masjid di komplek-komplek, di kampung-kampung sudah ada. Kalau kita setiap ada orang tua meninggal bangun masjid, jadi apa negeri kita? Memangnya negara masjid semua? Ngawur mereka. Dan ini para ulama kita dulu menganjurkan sedekah makan, sedekah minum. Ini bukan ngasal, bukan asal-asalan, tapi dasarnya sangat kuat. Kuatnya di mana? Kata para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim,
atau guru beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab As'al Matalib, semuanya mengatakan afdalus sadaqah al-ma, sedekah paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah air, nomor 2 tsumma ta'am, di bawahnya adalah makanan. Ini air dan makanan memang paling afdal saudara pahalanya. Nomor 1 air. Mengapa air? Mengapa air? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi untuk ibu saya? Maksudnya pahalanya paling besar. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Sedekah yang paling disenangi oleh Rasulullah, pahalanya paling besar adalah sedekah air. Mengapa air? Air ini paling banyak diperlukan orang. Orang bangun tidur biasanya minum air. Orang habis makan minum. Ada yang habis makan nggak minum? Nggak ada, pasti minum. Orang rokokan minum air. Ada kopinya tapi. Karena kita ini nggak rokokan, ini cukup air. Nggak perlu kopi. Orang memasukkan obat pakai sambil kerja minum, sambil mendengarkan ceramah minum, penceramahnya minum air. Ini sedekah air paling afdal. Dan sedekah air ini jangan diremehkan saudara. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita orang Bani Israel sebelum Islam dulu. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin, ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Qad kada yaqtuluhul atash, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau meloncat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel, tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam, kalau siang pulang, tapi pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang nih katanya tambah parah. Mengapa? Kerjanya siang malam. Betul? Jangan bilang betul. Nggak boleh. Kalau bilang betul nanti pengalaman. Nah, sampai di situ di dekat sumur, pelacur ini melihat seekor anjing hampir mati kehausan, kelilingi sumur. Hatinya merasa kasihan, seakan. Karena merasa kasihan, fanazaat muqaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu itu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa? Sandal pas sepatu? Gak tahu. Gak boleh tahu itu. Gak boleh. Kalau tahu itu bahaya itu. Akhirnya apa? Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia ambil air ke bawah. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Sumur pakai tangga. Dia ambil pakai sepatunya. Setelah naik ke atas, fasaqathu bihi, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang. Sampai di rumah, kemudian meninggal dunia. Mungkin malamnya kena vaksin booster itu. Vaksin 3. Vaksinnya langsung 3, akhirnya gak kuat. Apa yang terjadi saudara? Gara-gara ngasih minum anjing, sabda Rasulullah SAW, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Saudara tahu dosanya berzina. Orang zina 1 kali dosanya menghapus amal ibadah 60 tahun siang malam.
Ada orang beribadah 60 tahun, kalau siang hari puasa, malamnya wiritan. Zina 1 kali hangus semua. Dari besarnya dosanya berzina. Ini gara-gara ngasih minum anjing. Dosanya diampuni oleh Allah. Padahal pelacur. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa, yang sering sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Manusia ini makhluk yang mulia, apalagi manusianya orang Islam, umat terbaik, apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambah mantap itu. Saudara pernah ngasih minum anjing? Pernah? Enggak pernah? Kira-kira kalau ada anjing menghampiri, diambilkan apa? Hah? Diambilkan batu. Mengapa? Karena anjingnya ikut Wahabi. Padahal anjingnya lapar itu. Kasih makan diampuni dosanya. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis. Misalnya di dalam kitab Al-Kaukabul Wahhaj War-Raudul Wahhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, syarah Sahih Muslim. Karangan ulama Mekah Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Apa kata beliau? Orang yang punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Saudara punya ayam, punya kambing, punya burung, punya kucing, kasih makan, kasih minum, mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya. Banyak dosanya yang banyak ayamnya. Padahal itu ngasih makan hewan. Apalagi kalau yang dikasih makan itu manusia. Karenanya saudara ini ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Istrinya diajak, apa? Ya ngurangi dosa lah. Kalau masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Untuk ngurangi dosa. Istrinya marah. Papa ini kawin lagi ya? Ma, saya ini banyak dosa. Katanya Pak Ustadz, katanya kalau suami ngasih belanja istri, dosanya dikurangi oleh Allah. Dosa suami ini banyak mah. Kalau cuma mama yang ngurangin, kapan habisnya? Saya ini udah tua, biar cepat habis, makanya nambah lagi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal. Ini aswaja yang disukai laki-laki. Kalau ibu-ibu gak suka itu. Tapi kalau gak bakat jangan. Mengapa? Kalau gak bakat bahaya. Kalau gak bakat gak apa-apa. Karena dulu ini ada cerita, entah sahih apa enggak riwayatnya itu. Ada 2 orang berkawan, sama-sama nakal ke masjid. Lama-lama kawannya rajin berjamaah. Azan subuh udah di masjid. Ditanya sama kawannya, kamu kok tiba-tiba rajin? Dulu kan nakal kamu. Saya kawin lagi. Saya dapat istri muda yang solihah. Setiap mau masuk waktu sholat, saya suruh ke masjid. Terus, kamu kalau ingin rajin ibadah, kawin lagi. Akhirnya apa? Kawannya yang rajin ke masjid, dapat beberapa hari, berangkat subuh. Kawannya yang nakal, sudah lebih dulu ke masjid. Terkejut dia, loh, kamu kawin lagi? Iya, katanya. Kamu jam berapa ke masjid? Kok lebih dulu dari saya? Saya bukan jam berapa. Gimana? Saya bermalam di masjid.
Lama per malam nggak berani pulang gitu. Wah ini berarti nggak bakat ini. Nah ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Sedekah minum ini pahalanya besar. Kadang-kadang gara-gara sedekah minum dosa besar diampuni oleh Allah. Karenanya kalau ada tetangga lewat depan rumah aja singgah. Mengapa? Ya minum-minumlah. Kalau tetangganya cuma sebentar air mineral. Kalau agak lama lagi keluarkan kopi. Agak lama lagi keluarkan jus. Agak lama lagi masih betah keluarkan maka harus gitu. Jangan bakhil. Kadang-kadang orang tuh kalau bakhil belum makan karena ada tamunya gak jadi makan, nunggu tamunya pulang. Ada yang begitu. Mestinya tamunya diajak makan. Jangan orang tuan rumahnya gak makan. Itu kalau sakit lambung tuh parah itu. Nah yang kedua, selain sedekah minum, yang pahalanya besar sedekah makan. Cuma sedekah makan ini dibahas sedekah minum. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang ini termasuk amalan yang pahalanya paling baik. Cuma kata para ulama levelnya, kelasnya di bawah air. Ini sedekah makan. Seberapa besar pahala sedekah makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, "La'an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqa nasamatan." Seandainya aku mengundang makan kawan-kawan pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok zakatnya 2 orang 4,5 kilo. Di Indonesia ini standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Berarti undangan antara berapa? Antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar, lalu membeli budak hamba sahaya, lalu aku merdekakan. Ternyata apa? Ngasih makan orang 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Ini sekarang nggak ada, saudara. Kalaupun ada harganya mahal. Berapa? Kira-kira seharga Innovaribon. Berapa Innovaribon? Ya mahal lah, saya nggak pernah beli, jadi nggak tahu. Ternyata sedekah makan sekian orang lebih afdal daripada sedekah Innovaribon. Pahalanya lebih besar. Ini sedekah makan. Karenanya para ulama kita mentradisikan sedekah makan dan minum. Dan orang yang rajin sedekah makan itu biasanya hatinya lembut. Mengapa lembut? Karena di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan keluar dari yang kiri, gimana agar hati ini menjadi lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk, kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin ini dapat melembutkan hati. Ngasih makan. Bangsa kita ini senang ngasih makan. Sejak dulu ya, sebelum Islam.
Dari senangnya ngasih makan. Kadang-kadang setelah tetangganya kanan kiri dikasih makan semua, kadang-kadang cari dedemit, cari hantu dikasih makan. Pakai apa? Pakai sesajen. Itu kan ngasih makan hantu itu. Karena bangsa kita ini senang ngasih makan. Bangsa kita ini senang ngasih makan. Jangankan senang, susah ngasih makan orang. Gimana susah? Kakeknya meninggal, ngasih makan orang. Susah itu, kasih makan. Karena senang ngasih makan, bangsa kita ini hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah pada bangsa kita, mayoritas bangsa kita berbondong-bondong masuk hatinya lembut. Yang kedua, yang dapat melembutkan hati, kalau ingin hatinya lembut, wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang mengusap kepala anak yatim. Artinya apa? Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Di sini tradisi yatim ada. Bulan apa? Haram. Ya biasanya ngusap. Ngusap itu artinya simbol kasih sayang. Karena masih anak. Anak-anak ya namanya kasih sayang. Mengasihi, menyayangi. Gimana? Jangan ngusap aja. Setelah ngusap, dompetnya dibuka. Lalu dipilih uang yang paling besar apa kecil? Kecil gak apa-apa. Mengapa? Karena masih anak-anak. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Biar bahagia. Karena kalau bahagia, nanti wajahnya cerah. Setelah cerah laku lagi, cepat laku. Karena menolong janda itu pahalanya besar, besar pahalanya. Dan mengusap kepala yatim jangan setahun sekali. Mengapa? Sekarang ini akhir zaman banyak maksiat. Kalau maksiat banyak keras lagi hatinya, perlu sering-sering. Wah gak bisa pakai sering-sering. Kenapa? Rumah yatimnya jauh. Ya kalau ingin dekat ambil dia, diadopsi sebagai anak. Enggak boleh sama mamanya, mamanya gak ada temannya. Ya kalau gak boleh mamanya adopsi duluan. Nanti dapat anak. Ini namanya strategi marketing. Beli satu gratis Kalau anaknya 3 langsung 3 yang gratis tuh. Langsung pening. Karena 3. Nah ini artinya apa? Artinya sedekah makan itu dapat melembutkan hati. Lagi pula ini penting juga. Sedekah makan itu walaupun sedikit jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi shawmatihi sittina aman. Dulu ada orang Bani Israel ahli ibadah. Dia beribadah di surau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Kalau siang hari berpuasa, malam hari berzikir, berdoa pada Allah. 60 tahun. Setelah 60 tahun beribadah, faumtiratil ard, tiba-tiba hujan lebat. Di Timur Tengah tuh jarang saudara ada hujan. 60 tahun baru ada hujan. Setelah hujan lebat, fakhbarot, suasana sekitar menjadi hijau. Banyak tanaman-tanaman tumbuhan, pohon. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahib min sauma'atihi. Ahli ibadah si rahib ini mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau. Wis icu-icu rek, hijau. Karena sudah hijau, hatinya penasaran. Faqal, dia berkata dalam hatinya, "Lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan." Coba saya turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati karunia Allah. Pepohonan yang hijau-hijau sebagai rasa syukur, pasti pahalanya semakin mantap. Wah, yang enak turun ini hijau.
Fanazala, akhirnya dia turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Taruh di sakunya untuk buka puasa. Sambil wiritan. Wiritan dia sambil menikmati jauh-jauh. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah. Ketika dia berjalan-jalan sambil berzikir kepada Allah, idz laqiyathum ra'atun. Tiba-tiba berjumpa dengan seorang perempuan. Kalau ada laki-laki jumpa perempuan, gak ada orang lagi. Apa yang terjadi saudara? Pertama, penasaran. Sopo iki? Penasaran. Karena penasaran akhirnya apa? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa. Siapa? Saya Pak Ustadz. Lah kau tahu kalau saya Ustadz? Lah Ustadz kan yang ada di surau itu 60 tahun gak turun-turun. Ustadz ini viral. Masuk Facebook. Belum ada waktu itu ya. Lah kamu? Saya orang biasa Pak Ustadz. Biasa, saya cari rumput. Awalnya kenalan. Setelah kenalan akhirnya apa? Sharing. Tukar pengalaman. Setelah sharing lalu saling curhat, berbagi curahan hati. Setelah saling curhat akhirnya sayang-sayangan. Apa yang terjadi? Gak tahan godaan setan, faghasyiyaha. Ahli ibadah ini berzina dengan perempuan tadi. Ini ahli ibadah saudara, 60 tahun berpuasa. Enggak pernah keluar. Gara-gara jumpa perempuan. Karenanya laki-laki hati-hati jumpa perempuan. Apalagi puasanya cuma bulan Ramadan. Sahurnya banyak lagi. Bukanya banyak. Enggak nahan nafsu. Nahannya cuma siang hari bulan Ramadan. Setelah bulan puasa nafsunya tambah subur. Mengapa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang puasanya cuma merubah siklus waktu makan. Siang hari gak makan, makannya malam hari, tapi makannya tambah banyak. Itu nafsunya tambah besar. Ada yang begitu. Di luar bulan Ramadan makannya dikit, bulan puasa tambah banyak makannya. Ada. Tambah besar nafsunya. Ini puasanya 60 tahun. Berzina. Setelah berzina akhirnya apa? Orang ini pingsan, maghsyian al pingsan. Dia merasa menyesal, merasa malu pada Allah, merasa takut. Ibadah 60 tahun gak keluar-keluar, begitu keluar kok berzina, pingsan dia. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada sabakah, ada genangan air hujan. Ada kolam. Dia tanggalkan jubahnya, bajunya satu demi satu, lalu mandi di situ. Mandi besar. Ketika sedang mandi, idza'ahu sa'ilun. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Pak Ustadz minta uang. Lah kau minta uang? Belum makan Pak Ustadz. Oh kamu perlu makan? Ya Pak Ustadz. Itu di baju saya ada makanan, ada roti. Dihampirinya bajunya. Ustadz rotinya ada 2. Gimana? Bawa aja semua. Itu 2 roti untuk kamu. Pengemis itu pergi bawa rotinya Pak Ustadz itu. Pak Ustadz ini selesai mandi pakai baju. Begitu selesai pakai baju, malaikat Israel datang. Meninggal dia. Begitu meninggal dunia, 2 malaikat datang. 2 malaikat beda aliran politik datang. Orang ini kalau politiknya beda tengkar biasanya. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Begitu bertemu, terkejut. Loh, kok sampean malaikat? Loh, kok sampean katanya. Kata malaikat surga, saya mau bawa ini. Ini mau dibawa ke surga. Ini ibadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, saya kesini bawa ini ke neraka. Lah kenapa? Ini berzina. Orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu dosa zinanya dinaikkan, ternyata zinanya lebih berat. Ibadahnya menjadi ringan, pahalanya hangus.
Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ini, neraka. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi ini sedekah roti 2 potong dan rotinya belum ditimbang. Oh iya, kata. Akhirnya roti 2 potong ditimbang. Begitu roti dimasukkan ke timbangan, saudara, roti 2 potong. Akhirnya apa? Gerak-gerak, lama-lama turun. Berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 potong. Ini rotinya berapa potong ini? Banyak ini. Karenanya kita ini setiap beramal soleh, niatkan pahalanya untuk orang tua kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar. Mengapa? Barangkali dengan itu. Ini rotinya 2 potong. Ini rahmatnya Allah memang. Ini dahsyatnya pahala sedekah makan dan minum. Karenanya oleh para ulama kita ditradisikan. Memang ulama dulu gak pakai dalil, saudara, tapi pakai amal. Yang sekarang nih banyak dalil, amalnya dikit. Ulama dulu. Nah, karenanya kenduri tradisikan. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi, amalan-amalan umat Islam mayoritas, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, harus tetap dipertahankan. Mengapa? Karena itu dalilnya kuat, dalilnya banyak itu. Kita ini gak khawatir. Ini karakter umat Islam yang pertama, yaitu istiqamah, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu dalam ayat tadi, wa tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman kepada Allah. Umatnya Rasulullah ini digaransi oleh Allah, imannya dijaga oleh Allah. Artinya apa? Umat Islam ini tidak akan bareng-bareng secara mayoritas pindah menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik. Mengapa? Garansi dari Allah. Sudah ada garansi. Di dalam hadis juga begitu. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dari Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik sepeninggal beliau. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kamu soal dunia. Kamu lomba-lomba dunia. Karena lomba-lomba dunia fatak tatilu, kamu saling bunuh-membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum, lalu kamu binasa seperti orang-orang sebelum kamu binasa. Artinya apa? Hadis ini sejalan dengan ayat tadi. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik. Ya ada yang syirik, tapi sebagian kecil. Adapun mayoritas gak. Sudah ada garansi dari Allah, wa tu'minuna billah. Karenanya di antara tanda-tanda aliran sesat, aliran ini suka mensyirikkan mayoritas umat Ini sesat. Mengapa sesat? Ini gak ngerti keutamaan umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik, dipuji oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, imannya selalu dijaga oleh Allah, gak akan syirik. Ini orang-orang Wahabi ini mensyirikkan orang dengan memelintir ayat Al-Quran dipelintir. Apa? Itu orang Islam bertawassul, bertabarruk, itu syirik. Dalilnya mana? Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala ditanya, kamu kok nyembah batu, nyembah berhala? Orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar supaya berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kata orang Wahabi, orang yang bertawassul ke makam wali, ke makam orang soleh, sama dengan orang musyrik yang menyembah berhala agar didekatkan oleh Allah.
Ini namanya orang Wahabi memelintir ayat. Bohong dia. Mengapa? Orang musyrik beribadah kepada berhala. Ma na'buduhum illa liqarribuna. Kami tidak menyembah berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami beribadah. Adapun orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu tidak beribadah kepada nabi dan wali, tetapi itu bertawassul. Tawassul ini ajaran Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah, diperintah oleh Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an membenarkan tawassulnya orang-orang sebelum Islam, Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi di Madinah sebelum Rasulullah diutus memohon kemenangan kepada Allah dengan bertawassul melalui nabi. Allahumma ansurna 'alal kuffar binabiyyikal mab'uts fi akhiriz zaman. Orang Yahudi kalau mau perang dengan orang musyrik, doanya apa? Ya Allah, berikan kemenangan pada kami menghadapi orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Al-Quran membenarkan tawassul mereka. Karenanya tawassul ini bukan ajaran syirik. Dan tawassul ini yang mengajarkan juga Rasulullah. Wahabi mensyirikkan tawassul dengan memelintir ayat Al-Quran. Berarti ajaran Rasulullah dianggap ajaran syirik. Rasulullah dianggap menyebarkan ajaran kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ajaran Wahabi ajaran sesat dan menyesatkan. Hati-hati saudara dengan Wahabi. Mengapa? Wahabi ini bacaan Al-Qur'annya baik. Orang sesat ini belum tentu gak bisa baca Quran. Ada yang gak bisa baca Quran. Ada kemarin itu yang katanya wali atau apa, mungkin nggak bisa baca, mungkin bisa lah, nggak tahu. Katanya nggak pernah sholat berjamaah. Wahabi ini baca Qurannya bagus, tapi suka mensyirikan orang. Peringatan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma atakhawwafu alaikum, atau innama atakhawwafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, rajulun qara'al Qur'an, seorang laki-laki yang baca Quran. Maksudnya Qurannya bagus saudara. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran. Wah, bagus Qurannya kalau jadi imam ngajar Quran. Wasara rida'an Islam, dan dia menjadi penolong Islam, ngajar Quran, menjadi imam, baca khutbah, ngajak membangun masjid, menolong Islam. Ghayyarahu ila masya Allah, fan salakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Setelah dia menjadi penolong Islam, dia merubah Al-Quran itu pada apa yang Allah kehendaki. Dia lepas dirinya dari ajaran Al-Quran, Al-Quran dia lempar ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisaif, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh seperti ISIS. Dan ini Wahabi. Waramahu bisyirkih, dan dia tuduh tetangganya dengan syirik. Tetangganya dituduh syirik. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki ar-rami amil marmi. Hai Rasulullah, siapa yang paling berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang paling berhak menyandang kesyirikan. Nah, berdasarkan hadis ini, di akhir zaman ini saudara, kadang-kadang penganjur aliran sesat ini Qurannya bagus, hafal Quran dia. Tapi bagaimana? Walaupun hafal Quran, dia mensyirikkan umat Islam. Walaupun hafal Quran, dengan alasan mensyirikkan umat Islam, akhirnya apa? Umat Islam dibunuh sama dia. Siapa? ISIS. ISIS itu Wahabi saudara. ISIS ini Wahabi yang original. Kalau yang tidak seperti ISIS, itu Wahabinya masih KW-KW. Tapi kalau kuat nanti seperti ISIS.
Karenanya kita hati-hati dengan ajaran Wahabi. Mereka suka mensyirikkan orang, padahal umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Ada garansi dari Allah, umatnya tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Dan umatnya akan istiqomah menjaga keimanan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saya ceramah gak perlu lama-lama, katanya malam ini ada tanya jawab. Kata Pak moderator tadi paling Kiai tanya jawabnya 3 kali 3 katanya. 3 sesi, tiap sesi 3 orang. Mungkin kalau ada lebih nanti 10. Karena masih ada sesi tanya jawab, waktu sementara saya kembalikan kepada beliau Pak Agus ya. Agus Riono. Pada beliau untuk memimpin jalannya tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan saudara-saudara serta hadirin sekalian. Kami membuka sesi pertama untuk bertanya. Silakan 3 pertanyaan di sesi pertama ini kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Haji Om, terus Pak Bapak. Satu lagi siapa tadi? Ada dari sini. Bapak, baik. Silakan Pak Jawa. Terkait dengan sedekah kepada orang tua sudah meninggal. Kalau kita berhubungan dengan hadis yang mengatakan bahwa hanya sisial pahala yang diberikan kepada orang yang sudah wafat, ya apa namanya, sedekah jariah dengan berwafat dan itu bagaimana tak penjelasannya? Terima kasih. Yang 3 ya maksudnya? Satu-satu aja lah. Karena saya gak bawa catatan. Yang dimaksud hadis itu sabda Rasulullah SAW. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia ini meninggal dunia, maka amalnya terputus. Kalau amalnya terputus, otomatis pahalanya putus. Illa min salas. Kecuali amal dari 3 perkara. Apa saja 3 perkara? Amalnya sudah putus tapi pahalanya tetap mengalir. Yang pertama shadaqatun jariyatun. Orang bangun masjid atau wakaf apa namanya ini? Karpet atau mushaf Al-Quran, selama digunakan pahalanya mengalir. Kalau sudah gak dipakai, berhenti pahalanya. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dia pernah ngajar sholat, pernah ngajar Quran, pernah ngajar apa. Selama ilmunya mengalir, pahalanya mengalir. Au waladun shalihun yad'u lahu. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Maksudnya itu. Artinya apa? Sesuatu yang asalnya dari amalnya. Memang itu kan amalnya dia. Adapun sedekah jariyah tadi, sedekah dari anaknya bukan amalnya dia, tapi pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Mengapa? Karena memang pahalanya diniatkan. Jadi hadis tadi, 3 perkara ini motivasi agar kita pertama banyak sedekah jariyah. Yang kedua, senang menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang rajin-rajin buat anak soleh. Maksudnya itu. Motivasi ke sana. Bukan berarti yang lain gak sampai. Yang lain sampai kalau diniatkan.
Karena sedekah itu pakai dalil lain itu. Jadi begitu. Ada bisa difaham ya? Ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Bapak maju aja pada depan ini, Pak. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin saya bertanya terkait dengan yang sering kita dengar bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 73 golongan dan satu golongan yang masuk surga. Ini kadang-kadang menjadi kita nih di masa jadi mana yang mesti diikuti gitu mungkin Ustaz, apalagi di zaman sekarang di mana medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada hadis Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, golongan yang selamat ini golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabat. Siapa? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Asy'ariyah Maturidiyah golongan kita. Mengapa? Karena di dalam hadis lain ketika Rasulullah ditanya tentang golongan selamat, beliau menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Sedangkan yang mayoritas adalah golongan kita. Dan kita ini juga yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Kalau Wahabi banyak meninggalkan ajaran Nabi dan sahabat. Ajarannya gak sama. Mengapa? Kata Rasulullah, umatnya gak akan syirik. Wahabi mensyirikkan umatnya Rasulullah. Kan gak sama dah. Kata Rasulullah, Rasulullah mengajarkan tawasul, Wahabi gak mau tawasul. Berarti gak sama. Jadi ya golongan kita ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita termasuk golongan yang selamat. Yang penting sholatnya lengkap. Nanti surat-suratnya lengkap. Suratnya apa? Sholatnya lengkap, puasanya lengkap, apalagi ibadahnya lengkap. Ya pokoknya lengkap semua dah. Semuanya lengkap. Kita ini kalau bepergian kan tanya SIM, tanya STN. Kemudian kemarin kalau masa-masa pandemi ditanya surat vaksin. Terus ditanya apa lagi? Ya macam-macam lah, PCR ya. Kemudian ditanya antigen, entah anti apa lagi nanti ini. Tapi sudah gak ada dah, sekarang udah bebas. Yang penting yang lain lengkap masuk surga. Kalau Wahabi ini, kita ini kan Ahlus Sunnah, ikut sunnah Rasul dan para sahabat. Wahabi ini yang mengkafirkan, mensyirikkan orang, ikut siapa? Di dalam kitab-kitab Wahabi dijelaskan bahwa Wahabi ini mengikuti cara berimannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Di kitab Wahabi, pendiri Wahabi namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab Kasyfus Syubuhat halaman 11 dia mengatakan, apa kata dia? Wa'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Ketahuilah syiriknya orang-orang dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang Islam sekarang. Artinya apa? Wahabi ini condong pada ajarannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Walaupun syiriknya ringan-ringan. Yang umat Islam ini katanya kelas berat. Ini Wahabi yang dulu. Yang sekarang lebih vulgar lagi. Ada ulama Wahabi modern dari Saudi, Ahmad bin Muhammad Bashmil.
menulis kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, halaman 16. Dia menulis bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin, bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid. Artinya apa? Termasuk akidah Wahabi meyakini bertauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dari dulu saudara, gak ada kelompok-kelompok di dalam Islam yang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab kecuali Wahabi. Abu Jahal dan Abu Lahab kata Wahabi orang yang bertauhid. Kagum sekali orang Wahabi kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu apa kata Wahabi? Inna Aba Jahlin wa Aba Lahab wa man ala syakilatihi minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik seperti mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah, bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, pemberi hidup, pemberi mati, mendatangkan manfaat dan madarat, dan mereka gak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kebohongan Wahabi. Wahabi itu pembohong saudara. Orang musyrik dianggap bertauhid rububiyah, bohong. Orang musyrik itu gak bertauhid secara rububiyah. Mengapa? Orang musyrik ini bertauhid sebagian rububiyah saja, yang lainnya disyirikkan. Syirik orang musyrik itu. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Gak beriman mereka kepada rububiyah Allah. Wahabi bohong dalam masalah ini. Mengapa? Karena orang musyrik orang musyrik di dalam surat Yasin bertanya kepada Rasulullah, may yuhyil awwama wa hiya ramim. Muhammad, katanya orang ini setelah mati nanti hidup lagi. Ini nenek moyang kita sudah jadi tulang belulang, dan ini sudah rapuh, digini-gini kan jadi remuk, kok bisa hidup lagi? Artinya apa? Orang musyrik ini gak beriman kalau Allah mampu menghidupkan lagi. Gak percaya. Karenanya mereka gak bisa dikatakan rububiyah. Wahabi berbohong memang. Lalu kata si Wahabi tadi apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Narasumbernya akidahnya Wahabi diantaranya adalah Imam Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena akidahnya Wahabi beriman Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Padahal di dalam Al-Quran dibilang orang musyrik. Abu Lahab malah turun surat Al-Lahab. Gak percaya Wahabi kalau dia musyrik. Dianggap bertauhid sama Wahabi. Saya bulan Februari yang lalu diundang di Sulawesi Tengah, di Tojo Una-Una. Ada Wahabi tanya, Pak Kiai, ada orang kita tanya, orang Wahabi bangun masjid, masjidnya bernama Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah. Saya bilang sama mereka, memang masjidnya namanya Abu Bakar sama Abu Ubaidah, tapi isinya ajarannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu. Karena di kitabnya ada memang. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tawassul, Wahabi gak mau tawassul. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau tabarruk, Wahabi gak mau tabarruk. Klop sudah. Itu ajaran Wahabi. Penanya kedua, penanya ketiga, artinya terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti
Jadi saya ditantang untuk yang paling canggih pertanyaan kita. Gini Pak, yang saya kenal dari dulu itu trademarknya berseberangan dengan kelompok sebelah gitu. Trademarknya Wahabi itu. Bukan saya, mayoritas umat Islam. Mayoritas. Saya ini ikut guru-guru saya aja. Nah, tadi dijelasin juga kalau kita sehari-hari dalam konteks beribadah, contohnya di masjid sini bertemu dengan kelompok sebelah dalam beribadahnya itu bagaimana kita menyikapinya sehari-hari. Karena kita pasti akan bergesekan sehari-harinya bertemu dengan mereka. Gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena tadi aswaja seperti saya ini mungkin KW3 ketemu dengan kelompok sebelah yang KW1, berarti kan ada kejar juga gitu barangkali. Ya, nah yang saya kaitan dengan itu, berarti kan saya harus berilmu. Berilmu itu saya dapat dari para ulama. Kebetulan Pak Ustaz ini saya sampaikan golongan ulama. Bagaimana sih di tingkat ulama itu untuk menyatukan umat yang saat ini, apakah dilakukan, kalaupun dilakukan seperti apa gitu, mungkin bisa diinformasikan atau dijelaskan ke kami. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, kalau kita ahlus sunnah punya masjid, apakah orang di luar ahlus sunnah boleh sholat sini? Boleh. Kalau masjid ini masjidnya ahlus sunnah, maka DKM nggak boleh meminta orang Wahabi jadi imam, jadi khatib, nggak boleh. Mengapa? Karena sholatnya menjadi makruh, nggak masalah bagi jamaah. Yang jadi imam, jadi khatib, yang ngajar ceramah harus ahlus sunnah di sini. Kalau mereka cuma sholat gak apa-apa. Cuma ya kalau sholat sama mereka hati-hati. Mengapa? Kalau berjamaah suka nginjak kaki. Betul. Enggak boleh nginjak kaki. Memang ada hadis ya. Hadis apa namanya, masalah shaf itu ya. Fakana ahaduna yulsiqu qadamahu biqadami sahibihi wa mankibahu bimankibi sahibihi. Perkataan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kami biasanya menempelkan telapak kaki ke telapak kaki kawan, pundak ke pundak kawan. Itu maksudnya as-shaf itu rapat. Tapi jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat repot juga mau gini. Bukan menginjak begitu, enggak. Itu maksudnya agak rapat lah. Jangan sampai renggang terlalu renggang. Renggang itu kalau cuma kecil gak apa-apa kata para ulama. Renggang itu. Kadang-kadang kan renggang. Walaupun dia merapat gak cukup untuk satu orang, ya gak usah ditambah, renggang dikit-dikit gak apa-apa, dimakfu kata para ulama fuqaha. Ya cuma Wahabi karena belajar hadis bukan dari para guru tapi otodidak, maka cara sholatnya bikin sendiri. Kalau sholat ketika as-shafnya ini renggangnya 1 meter, lalu kakinya 1 meter juga. Entah betulan apa enggak, kan ada gambarnya di YouTube itu ya, ada yang 0,5 meter, ada yang 70 cm. Kan nggak bagus sholat begitu, nggak rapi. Hati-hati itu aja lah. Kalau diingatkan, nggak usah nginjak lah kalau mau sholat. Saya terganggu lah diinjak kamu gitu, bilang aja. Apa? Ya udah apa kalau gitu, dibalas namanya. Akhirnya sama-sama gak khusyuk sholatnya itu.
Yang kedua, kalau kita ini berjumpa dengan Wahabi yang ilmunya di atas kita, maka bagaimana? Ya diajak juga. Ayolah Ustaz, pindah ke sini Ahlus Sunnah. Saya ini memang tidak salim sampean, tapi saya tahu sampean nggak bener itu. Mengapa? Sampean di Wahabi nggak bener dah. Jangan takut bilang begitu. Kalau kami ya saya ini bukan ulama lah, hanya pelayannya para ulama. Ya guru-guru saya yang ulama. Kalau kami ini masalah ini jumpa Wahabi ya diajak memang. Diajak. Kalau mereka gak percaya kita jelaskan. Cuma ya kadang melalui buku, melalui video. Dan alhamdulillah dengan buku-buku yang kita tulis, tulisan-tulisan di medsos dulu, kemudian ceramah-ceramah dengan dalil yang agak detil-detil, alhamdulillah ini sudah banyak orang-orang Wahabi yang akhirnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak saudara. Di Jawa Tengah ini tahun 2021 bulan Maret saya ngisi acara di Jawa Tengah, seminar. Pesertanya rata-rata para asatid ada 50 orang, mereka asalnya orang Salafi, Wahabi. Alumni Yaman, alumni Saudi. Dan alhamdulillah mereka bertaubat dari Wahabi. Kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan waktu itu dialog dengan saya sendirian. Dialog perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Saya sampaikan, kami ini sifat 20, kalian tauhid 3. Kalau kalian gak setuju dengan kami, sampaikan dalilnya. Kalau kalian benar, saya ikut. Tapi kalau kami yang benar, harus ikut. Saya terangkan, tauhid rububiyah kalian begini. Dalilnya begini, tapi ini salah. Yang benar begini. Jadi tauhid kalian gak bisa dipakai. Uluhiyah, semuanya kita jelaskan. Dan alhamdulillah mereka taslim, menerima mereka. Mereka sekarang ziarah kubur ya. Kalau mau sholat baca usolli fardal isya. Baca usolli sudah. Nawaitul sudah baca. Kalau jumpa dengan kita ada kiai-kiai cium tangan. Sudah gitu sekarang. Sudah berubah. Sudah banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mudah-mudahan semakin banyak yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini penanya. Ya boleh. Satu lagi. Maaf Pak Yai, apabila kita berdoa, kemudian doa kita itu diijabah atau tidak diijabah, apakah itu takdir dari Allah atau seperti apa Pak Yai? Jadi begini. Setiap kita berdoa ya, setiap kita berdoa, kalau yang kita doakan itu ditakdirkan oleh Allah maka diijabah. Misalnya saudara dulu sebelum menikah ya berdoa dengan mendoa, ya Allah jodohkan saya dengan itu. Kalau memang takdirnya diijabah. Kalau bukan takdirnya maka bagaimana? Kalau bukan takdirnya, pertama oleh Allah dikasih ganti yang lebih baik. Gak jadi dengan itu tapi gantinya lebih istimewa. Yang ketiga, kalau tidak diganti yang istimewa nanti gantinya di surga di akhirat. Karenanya apa aja kita minta, ya Allah itu kok bagus, minta untuk saya. Gak dikasih, oh dapat bidadari nanti di akhirat itu. Ya minta aja lah. Oh cuma minta. Kan nggak harus dikasih, karena kita minta karena ibadah. Karenanya para ulama di dalam berdoa jangan fokus pada apa yang kita minta, tapi lebih fokus pada ibadah dan tadarruk kita kepada Allah. Permohonan kita kepada Allah itu yang lebih kita fokuskan. Masalah dikasih sesuai yang kita minta itu urusan Allah, atau justru kita dikasih yang lebih baik. Kadang-kadang Allah ini kalau mau ngasih lebih daripada yang kita minta. Nabi Musa pada waktu di kegelapan malam
naik ke bukit, kan mau mengambil apa itu? Mengambil api kan, seperti api. Ternyata apa? Dapat panggilan dari Allah, dapat wahyu. Luar biasa kan? Karena kita ini kalau minta banyak tawakalnya pada Allah, pasrah. Ya pokoknya saya minta itu, dikasih itu atau yang lain terserah Allah lah. Biar kita lebih tenang dalam berdoa itu. Sudah ya? Ini sudah cukup ya. Ya baik. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memaparkan ilmunya kepada kita, dan saya juga mohon maaf kepada Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian karena kita larut malam ini jam 10 dan Pak Ustadz dari pagi sampai sore tadi tidak berhenti untuk menyampaikan dakwahnya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Sesi pertanyaan ditutup. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita Saya belum salam. oleh Bapak Kiai ini menjadi